tukar rupiah terhadap dolar AS selama libur panjang kemarin telah menyentuh angka di atas Rp16.000 per dolar AS. Hal ini cukup mengejutkan karena sepertinya batas nyaman orang-orang adalah di bawah 16.000. Nah, dalam hal ini apakah rupiah yang melemah atau US dollar yang menguat? Pak Rudi, kita tahu belakangan ini mulai dari setelah libur lebaran nih Pak, dolar AS itu naik nih Pak jadi 16.000 lebih gitu ya Pak. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Kalau fundamentalnya adalah pada saat kita liburan, data inflasi US di luar ekspektasi, memburuknya orang yang tadinya pikir mata uang dolar akan melemah karena bunganya turun. Begitu bunganya nggak jadi turun, jadinya malah menguat gitu. Jadi satu, US dollar yang menguat. Yang kedua, momentum penguatannya itu terjadi pas kita lagi tengah-tengah libur panjang. Kalau sudah mendekati 16.000 atau di atas, biasanya bank sentral akan intervensi. Tapi kemarin semuanya lagi liburan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan libur panjangnya, karena kalau terjadi kondisi kayak kemarin, menurut saya kurang bagus. Apalagi kita kan di bulan Maret juga liburnya banyak. Dan Maret itu tanggal-tanggal yang krusial untuk institusi. Kenapa? Karena itu batas akhir untuk laporan dan segala macam. Tapi ya tidak apa-apa. Belakangan saya lihat memang sudah ada beberapa wacana ya, yang baik ini dikemukakan oleh Bank Sentral ataupun dikemukakan oleh ahli yang ada dikutip di media massa, bahwa BI perlu melakukan intervensi. Nah, kira-kira Pak, intervensi apa sih Pak yang biasanya BI lakukan untuk bisa menurunkan lagi nilai tukarnya gitu, atau menguatkan rupiah lah Pak? Itu ada namanya operasi pasar terbuka ya. Jadi open market operation. Bank sentral membeli obligasi. Yang bikin kebutuhan dolar tinggi itu asing, dia jual obligasi, kemudian ditukar dalam bentuk dolar. Karena jualnya banyak, harganya jatuh, kemudian pada saat yang sama kebutuhan dolarnya juga tinggi. Nah, dengan bank sentral membeli obligasi di open market seperti itu, paling tidak kalaupun dolarnya satu hal, harga obligasinya ditahan supaya tidak turun terlalu jauh. Cadangan devisa Indonesia juga saat ini cukup banyak gitu loh, 140 miliar US dollar plus gitu. Jauh di atas kebutuhan 3 bulan. Nah, saya baca ada ahli yang menyatakan, ya kalau misalnya dengan intervensi 1 miliar US dollar atau 500 juta US dollar, itu kira-kira bisa angkat rupiah sekian poin gitu. Itu bisa dilakukan. Nah, kemudian bisa juga dengan kebijakan suku bunga. Ya. Nah, di level bank juga bisa dikontrol sih. Jadi misalnya kewajiban giro wajib minimum bank dinaikkan atau diturunkan. Tapi kalau dalam kondisi harus menahan volatilitas market, itu biasanya diturunkan GWM-nya. Nah, yang mungkin akan dilakukan di depan mata itu ya tadi itu, membeli obligasi atau menggunakan cadangan devisa untuk menahan pelemahan dolar. Kita lihat saja ya, karena kondisinya juga kalau semakin memburuk mungkin diperlukan. Jadi kalau mulai stabil ya rasanya tidak usah. Nah, kalau dari Panin Aset sendiri Pak, kira-kira ada prediksi bahwa suku bunga acuan BI akan naik atau enggak ya Pak? Panin Aset masih berkeyakinan bahwa BI rate masih berpotensi diturunkan tahun 2024 ini. Sebagaimana saya katakan sebelumnya, pernyataan proyeksi tentang kebijakan bunga Amerika itu bisa berubah setiap 3 bulan gitu. Ya, jadi bisa bagus sekali, terus jadi jelek sekali, nanti bisa bagus sekali lagi. Pernyataan-pernyataan tersebut karena perubahannya sangat tinggi, lebih baik kita fokus pada data aja. Di satu sisi memang betul inflasi naik, tapi sudah turun dari tahun lalu 9%. Dulu 9%, sekarang 3,5%. PCE yang sebelumnya 7-8%, sekarang 2,5%. Jadi ada perkembangan positif. Ya, jangan karena 1-2 bulan data negatif, terus kita cap 2024 jelek. Masih panjang kok, 8 bulan sisa ini banyak hal masih bisa terjadi. Oke, nah dalam kondisi seperti ini Pak, kondisi di mana dolar menguat, apakah baik Pak kalau kita membeli reksadana US dollar? Nah, reksadana dolar di Panin Aset ada 2, Panin Dana USD
dia berinvestasi 50-70% di obligasi pemerintah, tapi mata uangnya dolar atau dikenal dengan Indon. Sisanya taruh di deposito sama saham Indonesia. Nah, kalau obligasi FR yang rupiah, patokannya inflasi Indonesia, suku bunga Indonesia. Kalau obligasi yang Indon, patokannya inflasi Amerika, suku bunga Amerika. Ya, harus diakui dalam kondisi inflasi Amerika masih tinggi, suku bunganya nggak tahu kapan akan turun, itu akan impact ke harga obligasi Indon, sehingga harganya saat ini juga sedang kurang baik. Rupiah yang ke 16.000 atau ke 14.000 tidak ada dampaknya. Kenapa? Karena mata uangnya sudah dolar langsung, jadi nggak ada konversi. Ya, kalau Bapak Ibu melihat bahwa harganya sudah turun banyak, bisa pegang 2 tahun ke atas, mau coba silakan. Ya, tapi tetap perlu dipahami bahwa selama data di US masih jelek, volatility-nya masih ada. Kemudian kalau yang satu lagi adalah Pandin Global Sharia Equity Fund, Nah, ini investasinya bukan di Indonesia, investasinya di saham-saham Amerika S&P 500. Nah, kondisi suku bunga di Amerika, inflasi di Amerika mempengaruhi secara sentimen. Jadi kalau bunga naik itu sentimen negatif untuk saham, bunga turun itu sentimen positif untuk saham. Nah, dalam kondisi data inflasi kurang baik, bunga mungkin mau naik, mungkin juga belum akan turun, itu akan menciptakan sentimen negatif bagi harga saham di S&P 500 syariah. Nah, tapi sentimen saham itu ada ratusan, bisa karena suku bunga, bisa karena laporan keuangan, bisa karena faktor-faktor lainnya. Nah, jadi kalau untuk Pandin Global Syariah, saya melihat malah sentimen negatif dari suku bunga itu mungkin sifatnya cuma sesaat saja, karena nanti mungkin dengan cepat akan digantikan oleh sentimen-sentimen yang lain. Hai sahabat Pandin AM, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk menonton video terbaru dari Pandin Asset Management, silahkan klik video berikut ini. Masih bingung apa itu reksadana? Jangan khawatir, silahkan nonton video berikut ini.